Vincent Wenas. Baru-baru ini heboh lagi soal kasus korupsi yang kali ini melibatkan jumlah yang diduga sangat-sangat besar atau mega korupsi ya. Maka saya menuliskan catatannya 54 triliun digondol Apeng atau Surya Darmadi. Beliau adalah DPO Kejaksaan dan KPK sekaligus. Jadi ada dua institusi yang sudah men-DPO-kan beliau. Ini bagaimana hitungannya tentang 54 triliun itu dan apa implikasinya? Begini. Iya sahabat, super mega korupsi, fantastis jumlahnya. Mungkin ini yang terbesar pasca skandal Jiwasraya yang katanya dulu sekitar 16 triliunan lah ya. Lalu skandal IKTP yang lebih dulu, yang cuma sekitar 2 triliunan waktu itu. Dan dulu pun kita sudah dibuat melotot sambil terengah-engah, wih 2 triliun ya. Sekarang ada Surya Darmadi alias Apeng yang bos Duta Palma Plantations atau Darmex Group. Dikabarkan korupsi hingga 54 triliun. Ini luar biasa. Tapi sahabat, bagaimana sih hitungan sampai bisa sefantastis itu jumlahnya? Apa mungkin gitu ya? Di media kita tidak dapat penjelasan dari mana angka 54 triliun itu berasal. Hanya dikatakan tersangka telah korupsi sejumlah itu. Ini jadi agak membingungkan memang. Apakah itu uang pinjaman bank, BUMN gitu ya, yang digondol oleh Apeng ke Singapura begitu? Atau 54 triliun itu terdiri dari nilai aset atau lahan serta hasil produksinya selama ini? Ini bagaimana hitungannya? Nah, terhadap kebingungan ini sebaiknya pihak kejaksaan yang sedang menyelidiki itu bisa memberikan penjelasan supaya fantasi publik tidak tergelincir ke kubangan khayalan yang tidak-tidak gitu. Nah, sahabat, dikabarkan Pak Surya Darmadi alias Apeng ini telah menduduki lahan negara seluas lebih kurang 37.000 hektar lah ya. Dan itu tanpa surat-surat sah. Jadi, ini termasuk land grabbing atau perampasan lahan negara. Atau mungkin tanah rakyat juga ada, saya nggak tahu. Lalu sekarang kejaksaan sedang berupaya untuk merampas balik atau menyita aset itu untuk kemudian diserahkan pengelolaannya pada BUMN, dalam hal ini ya tentu PT PN. Artinya aset itu bakal jadi milik negara. Sehingga kalau demikian sahabat, Pak Surya Darmadi alias Apeng ini masih mesti mempertanggungjawabkan uang yang diperolehnya dari hasil produksi di atas lahan yang dikuasainya secara tidak sah selama ini. Nah, itu berapa nilainya? Upaya membongkar kasus ini jelas bukan hal yang mudah. Kerja mafia bisnis model begini itu seperti gurita yang tentakelnya telah meregam ke segala arah. Banyak pihak terkait mesti ikut mengklarifikasi atau bahkan mungkin malah ikut terlibat. Nah, kita mulai saja dari klarifikasi pihak penguasa daerah, gubernur, bupati, serta jajaran di bawahnya mulai dari camat, lurah, atau kepala desa sampai ke kementerian terkait. Misalnya Kementerian Investasi BKPM, Kementerian ATR BPN, Kementerian Lingkungan Hidup LHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, juga Kementerian Koordinatornya Kemenko Marinvest dan Kemenko Perekonomian, dan juga mungkin DPR atau Parlemen Komisi yang berkaitan ya. Mesti ditelusuri dari tahun berapa sejak proses perizinan sampai pembangunan dan pengelolaan usaha itu berlangsung. Karena ini di atas lahan yang dikuasai dengan tidak sah gitu ya. Jadi melibatkan pula soal perpajakan di sini, di Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan tentunya. Berapa pajak yang disetor selama ini? Nah, lantaran yang terdengar di publik adalah isu korupsinya 54 triliun. Dan ini nilai yang amat sangat besar. Maka polemik pun terjadi. Cilakanya sahabat, isu ini bisa berkembang biak ke arah SARA. Ini isu yang sensitif. Apalagi dalam pemberitaan disebutkan pula dugaan keterlibatan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marinvest, sebagai orang kuat yang melindungi Apeng. Ini mesti segera diklarifikasi agar gosip semacam ini tidak tereskalasi, jadi tidak karuan, lalu digoreng-goreng oleh sementara pihak jadi isu yang berbau politis. Sekarang Kejaksaan Agung bertindak dan sudah menetapkan Surya Darmadi alias Apeng ini sebagai tersangka. Padahal beberapa tahun lampau, KPK juga sudah lebih dulu menetapkannya sebagai DPO, buronan berarti. Namun tidak kunjung tuntas perkaranya, terkatung-katung entah kenapa. Polri mesti sigap mencari lagi dan menangkapnya, kalau perlu menjemput ya.
Ya sahabat, kisah lama terulang lagi. Statusnya DPO, tapi kenapa bisa lolos dari imigrasi? Ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Selama ini dikabarkan juga bahwa Apeng mengendalikan operasi perusahaannya dari Singapura katanya. Ini artinya komunikasinya intens dengan timnya di Indonesia. Nah, mengapa intelijen kita tidak bisa mengungkap kasus yang sebetulnya terang benderang ini? Apakah ada upaya-upaya tertentu yang sengaja menggelapkan kasus yang terang benderang ini? Ya walau alam. Akhirnya kasus Surya Darmadi alias Apeng ini telah dicuatkan kembali oleh Kejaksaan Agung. Dan angka 54 triliun itu faktanya telah membuat publik tercengang-cengang. Jadi polemik. Bagaimana persisnya rincian angka itu? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah kasus ini bakal terkatung-katung lagi seperti saat masih ditangani KPK dulu? Apakah kasus ini merupakan salah satu puncak gunung es di mana masih banyak kasus land grabbing atau perampasan lahan yang juga dilakukan grup usaha lain di perkebunan sawit? Masih terlalu banyak tanda tanya. Nampaknya, sahabat, jika kasus ini dibongkar tuntas, bakal merembet kemana-mana. Banyak pihak yang saat ini sedang berdebar-debar. Waspadalah, waspadalah. Ya demikian, kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.